Hari ke-10 dari 90 hari menjadi business coach. Gak kerasa udah 10 hari kita bareng-bareng. Gak kerasa udah ngebahas dari hari 0. Itu ngebahas soal who, siapa kita, siapa panggilan kita, kita mau jadi apa. Hari pertama kita bahas alasan, sebuah alasan yang lebih daripada sekedar uang. Kenapa sih kita mau bangun bisnis tersebut gitu. Karena kalau alasannya cuma uang aja, alasannya nggak akan cukup kuat untuk buat kita bertahan menghadapi masalah-masalah yang pastinya akan ada di depan mata. Hari kedua kita ngebahas soal target atau tujuan. Dan tujuan-tujuan di sini harusnya sejalan juga dengan apa yang Tuhan udah rancangkan. Menyenangkan hatinya Tuhan, berdampak bagi orang lain. Itu udah pasti. Menguntungkan buat orang lain dan menyenangkan hatinya Tuhan. Itu kalau tujuan kalian gak align sama itu, please think again about the purpose, about the target. Ketiga itu kalian bicara soal value. Hari ketiga kita bicara soal value, nilai-nilai yang kita pegang, yang kita pilih dan kita atur sedemikian rupa supaya jadi identitas kita. Hal-hal yang gak bisa kita toleransi, hal-hal yang benar-benar jadi jati diri bisnis kita. Hari keempat itu kita recalling tentang cerita hidup kita, story kita. Kita belajar tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, cerita Tuhan dalam hidup kita yang ujung-ujungnya membawa kita masuk ke dalam bisnis tersebut. Ide-ide, masalahnya, semua cerita itu yang bisa bantu kita buat ngebantuin orang lain yang ngehadapin masalah yang sama. Yang kelima, kita ngebahas soal skill kita. Kita lihat ke dalam nih, plus minusnya di mana. Kita harus bisa menerka-nerka. Kira-kira tuh sebenarnya Tuhan mau bawa saya kemana dengan kemampuan saya. Walaupun kemampuan itu juga bisa dibangun seiring waktu. Yang penting kita ada kemauan untuk menjalankan apa panggilan kita. Hari yang keenam kita ngebahas soal niche kita. Niche di sini kita ngomongin target market atau pasar kita, atau siapa yang bisa kita bantu dan akhirnya membantu kita juga. Mungkin secara finansial atau mungkin secara non finansial. Dan pentingnya di sini adalah kita harus mengenali diri kita lebih lagi supaya kita bisa punya empati dan simpati kepada niche kita atau orang-orang yang nantinya kita akan bantu. Di hari ketujuh kita ngebahas tentang pentingnya branding atau pentingnya gimana kita mengatur supaya orang lain mengenal kita dan memuliakan Tuhan. Tujuan utamanya di situ. Karena percuma kalau kalian dikenal sebagai orang yang hebat segala macem, tapi ya nggak kayak terang dan garam dunia. Tuhan aja bilang kalau garam udah ngasin, ya yang digunakan cuma buat dilempar ke jalanan. Tapi ini saya digress dikit ya. Tapi garam yang dibuang ke jalanan itu ngebantu untuk menghancurkan salju, apa istilahnya, membuat jalanan tuh jadi orang nggak gampang ngegelincir. Jadi garam yang udah nggak asin pun tetap berguna selama kita mau jadi garam. Jadi kalau kalian ngerasa, aduh saya garam yang udah dibuang sama Tuhan di jalanan, well, still you're worth it. You have a purpose. Jadi Tuhan gak pernah salah. Branding itu penting.
Karena tanpa branding kamu nggak punya competitive advantage gitu. Kamu punya unique selling point, tapi kalau misalnya unique selling pointnya itu bergantung sama orang lain, atau unique selling point kamu itu bergantung sama produk kamu yang sebenarnya bisa ditiru sama orang lain, well, tanpa branding semuanya itu akan hilang gitu. Dan yang hari ke-8 kita belajar soal waktu. Percaya waktunya Tuhan. Bisnis juga harus di timing supaya keluarnya pas. Kita harus belajar dulu, pertama-tama cari marketnya dulu. Abis itu cari produk yang market fit dan keluarinnya pas, timingnya tepat. Kita bisa atur timingnya, dan itu udah kita bahas di hari yang ke-8. Di hari yang ke-9 kita bahas modal utama kita bukanlah uang tapi kejujuran. Karena di level yang sangat tinggi, kejujuran tetap dihargai. Bayangin kalau kamu bisa dapat merger atau dapat partner yang bisa bawain kamu triliunan dolar. Bukan rupiah lagi, dolar. Tapi orangnya gak jujur. Ujung-ujungnya memang kamu sempat menikmati triliunan dolar itu, tapi kamu berakhir di penjara. Rasanya segala sesuatunya jadi gak berguna ya. Karena Tuhan aja udah ngingetin apa gunanya kamu dapat seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawa. Makanya penting banget kita juga bikin bisnis kita dan bangun bisnis kita berdasarkan kejujuran, supaya kita juga Tuhan izinkan ketemu sama orang-orang yang jujur. Dan hari ini hari ke-10 kita ngebahas soal fondasi. Selama 10 hari terakhir kita udah ngebahas semua hal tersebut, dan semua hal itu lah yang jadi fondasi utama di bisnis kita. Kok nggak ngomongin soal produk sih, nggak ngomongin soal jualan, kok nggak ngomongin soal marketing dan segala macam? Well, sebenarnya semuanya itu tersirat di dalam semua nilai itu. Tapi banyak orang yang mulai bisnis cuma tahu bikin produk sama jualan aja. Mereka nggak tahu kalau mau bikin bisnis yang tahan uji, mereka butuh tahu tujuannya mereka perlu tahu nilainya mereka perlu tahu kemana mereka mau branding, mereka perlu tahu marketnya mereka siapa. Ini banyak banget yang orang tuh skip gitu. Makanya saya mulai 10 hari pertama saya tuh dengan dasar yang sebenarnya nggak praktikal gitu. Mungkin bagi orang lain, ini ngapain sih 10 hari cuma ngomongin konsep. Tapi saya belajar gitu bahwa bisnis yang besar itu dihasilkan dari mindset dulu. Segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita. Kalau mindset kita, dasar pemikiran kita dari awal udah gak benar, mohon maaf, walaupun kalian bisa sukses semalam, ya jadinya cuma sukses semalam. Kalian gak akan bisa mempertahankan kesuksesan itu, bahkan gak bisa mereplikat atau menduplikasi kesuksesan tersebut. Makanya penting banget kalian luangin 10 hari pertama kalian untuk kenalin siapa kalian dan siapa bisnis kalian. Untuk siapa bisnis kalian, bisa membantunya dengan cara seperti apa tujuan bisnisnya, timingnya seperti apa, brandingnya seperti apa. Dan 10 hari ini tuh harus dilakukan. Karena sama kayak Tuhan Yesus bilang di Matius 7 ayat 24-25 gitu. Mereka yang mendengarkan dan melakukan itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Kalau badai datang, nggak kenapa-napa. Tapi mereka cuma mendengarkan doang tapi nggak ngelakuin, itu kayak bangun di atas pasir, nggak ada pondasinya. Pondasi utama kita tuh apa sih? Ya jawabannya Tuhan. Kita harus tanamin di diri kita bahwa kita berbisnis itu karena panggilan Tuhan, dan Tuhanlah yang punya bisnisnya.
Kalau kalian percaya Tuhan yang punya saham di bisnis kita dan Tuhan adalah pemegang saham utamanya, nggak mungkin seorang pemegang saham utama pengen bisnisnya kolaps. Coba deh kamu bayangin deh, mungkin nggak kamu bikin bisnis di mana kamu yang dapat keuntungan paling utama, di mana kamu yang ngebangun itu dari awal, kamu pengen bisnis itu hancur? Gak mungkin kan? Makanya kita harus dari hari pertama, bahkan sebelum hari pertama, udah mulai dulu dengan minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau bisnis, saya kepanggil jadi entrepreneur, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Minta tolong sama Tuhan, minta bimbingan sama Tuhan. Karena yang ciptain orang-orang hebat, triliuner, bilioner, orang-orang kaya, orang-orang raja dan segala macam, semua yang ciptain itu Tuhan. Dan semua yang dapat hikmat, semua yang pintar itu hikmatnya juga dari Tuhan. Makanya kalau kita mau punya bisnis paling sukses, kita harus ajak orang yang paling hebat dalam bisnis. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan? Simpel ya. Tapi banyak loh yang lupa. Banyak yang gak sadar kalau God is my CEO. God is the owner of this business. Kadang kalau udah ngalamin krisis, panik kebakaran jenggot, lupa doa. Padahal kalau diserahin lagi, dipanggil, sebutin lagi dari awal bahwa ini panggilan dari Tuhan, kita cuma jadi pelayan kasarnya, ya akan kasarnya kalau lagi dalam krisis terus kita minta tolong sama pemilik, masa iya pemiliknya tanggung jawab? Masa iya pemiliknya turun tangan? Pemilik tahu loh dari A sampai Z, dia ngerti cara kerjanya, tapi dia pengen kita yang operasiin. Kita harus ingat bahwa kita ini hidup sementara. Nyawa juga pinjaman Tuhan, harta pinjaman Tuhan, kekuatan kita pinjaman Tuhan. Bisnis yang kamu lagi bayangkan itu juga titipan Tuhan. Makanya balik lagi, pondasi kita adalah Tuhan. Bukan berarti kita juga cuma nerima doang, habis itu nggak dijalankan dengan baik ya. Karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang manajer, sebagai seorang pengelola. Kita harus bertanggung jawab dengan baik supaya ya kitanya juga naik level kasarnya. Kita naik pangkat, naik jabatan. Semakin pintar kita, ya semakin kita dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan juga bilang kan, orang yang setia dengan perkara-perkara kecil akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tanemin ke diri kalian bahwa apapun yang terjadi, selama saya memulai dengan Tuhan, selama saya jalan bareng sama Tuhan, saya gak perlu takut apa yang ada di masa depan saya. Karena masa depan saya udah dijamin sama Tuhan. Walaupun mungkin kelihatannya kayak depan mata ada badai, ada rintangan, ada binatang buas, ya selama Tuhan bilang nanti kita akan sampai ke sana, ya pasti sampai ke sana. Ya kasarnya Tuhan bisa ngebelah lautan, bisa bikin tiang api, bisa bikin tiang awan, bisa turunin api ngebakar prajurit ratusan segala macem. Masa Tuhan yang dulu bertahta dan berkuasa itu sekarang masih tetap gak bisa ngelakuin mukjizat? Dan selama 10 hari ke depan, 20 hari ke depan, kita akan baru mulai belajar hal-hal praktisnya. Apa aja sih yang perlu kita pelajarin? Mulai dari keuangan, mulai dari sales marketing, mulai dari bikin produk, R&D dan segala macam. Itu kita akan mulai sedikit demi sedikit ngebahas.
nggak akan kebahas semua karena itu udah jadi, ya kasarnya buat jadi seorang sales aja kau perlu kuliah 4 tahun gitu. Nggak akan bisa kebahas semua, tapi kita bisa ngelihat dasarnya dari kacamata Alkitab. Kita akan belajar ayatnya, kita akan belajar lebih lagi tentang bisnis di matanya Tuhan gitu. Apa sih tujuannya Tuhan bikin bisnis? Kenapa kita harus berbisnis? Dan ya balik lagi gitu, gimana campur tangan Tuhan dalam setiap bisnis kita dan gimana cara kita mensyukurinya. Karena sebenarnya setiap hari, setiap saat dalam hidup kita Tuhan tuh campur tangan. Kitanya aja kadang yang nggak bersyukur atau memang nggak tahu untuk bersyukur. Dan saya mau ngajarin untuk kita jangan nggak tahu sesuatu, nggak tahu apa-apa soal hidup kita gitu. Tuhan udah ngasih begitu banyak kebaikan, udah mencintai kita sebegitu luar biasanya, dan tugas kita adalah pertama-tama menerima cintanya Dia dulu. Caranya adalah dengan membagikan berkat kita, membagikan hikmat kita, membagikan hal-hal yang udah kita dapetin, hal yang udah kita syukurin ke orang-orang lain. Makanya saya juga bikin video YouTube ini. Semoga kalian gak buang-buang 17 menit dari hidup kalian. Kalian dapat manfaatnya. Kalian udah bisa sadar bahwa bangun bisnis semua harus dimulai dari Tuhan. Taruh Tuhan jadi nomor 1. Taruh Tuhan sebagai pusatnya kalian, pusat hidup kalian. Dan kalian percaya deh, pasti sukses. Pasti sukses pada musimnya. Baca Alkitab, doa, bangun hubungan sama Tuhan. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Eskal Wijaya. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Let's go together, one step this day. Bye.